Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi kalau sudah di alam barzakh, pagi kita diperlihatkan tempat yang akan kita tempati. Kalau yang diperlihatkan itu surga, maka kemudian kita berharap agar kiamat cepat terjadi supaya kita cepat menikmati surga itu. Apabila ada hamba-hamba Allah yang diperlihatkan neraka kepadanya pagi dan petang, maka dia juga berharap kalau bisa kiamat jangan terjadi, supaya dia tidak menempati neraka yang diperlihatkan kepadanya itu. Jadi begitulah keadaan yang ada di alam barzakh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dengan suatu harapan agar kita memperbaiki kekurangan-kekurangan dari apa yang kita miliki. Apakah kekurangan dari segi ibadah, apakah kekurangan dari segi munakahat, apakah kekurangan dari segi muamalah, apakah kekurangan dari segi akidah dan sebagainya. Itu semuanya hendaknya kita perbaiki, kita sempurnakan sebelum kita meninggal dunia. Sepanjang kita masih di alam dunia ini, maka peluang untuk perbaikan atau islah untuk diri kita itu masih terbuka lebar. Kemudian hadis yang kelima, ini sudah pernah saya sampaikan, tapi perlu untuk kembali diingatkan. Hadis yang kelima ini, Rasul mengingatkan kita pada waktu kita sehat, banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah berbuat baik. Karena kalau kita waktu sehat banyak berbuat baik, banyak beribadah, pada waktu kita sakit kita tidak bisa lagi beribadah seperti waktu kita sholat, tetap kita mendapatkan pahala seperti pada waktu kita sehat. Begitu juga pada saat kita mungkin tidak berpergian, kita biasa sholat tamam, sholat sempurna. Pada waktu kita menjalani perjalanan sebagai seorang musafir, maka meskipun sholat kita jamak, kita qashar, namun pahalanya tetap mendapatkan pahala yang sempurna seperti kita sholat tamam. Jadi jangan kita anggap karena kita musafir menjamak dan mengqashar sholat, pahala kita dikurangi. Itu salah. Pahala kita tetap dapat sempurna seperti kita menegakkan sholat tamam kalau kita tidak berpergian. Siapa yang menjelaskan hal itu? Yang menjelaskan itu Nabi Muhammad SAW. Di mana di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, iza maridul abdu aw safaru. Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit, aw safar, atau dia sedang melakukan perjalanan, kata Allahu lahu minal ajri misla makana ya'malu sahihan muqiman. Maka ditulislah bagi dia pahalanya itu sama seperti yang ia biasa lakukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim atau menetap. Jadi nggak ada yang dikurangi. Waktu sehat kita tiap hari ke masjid. Tiba-tiba sakit. Sakit kita itu membuat kita nggak bisa ke masjid. Misalnya stroke berat. Kita sholat di rumah sendirian, tapi pahala sholat berjamaah tetap dapat secara sempurna. Kenapa? Karena pada waktu sehat kita setiap hari ke masjid. Hari ini kita tidak bisa ke masjid,
karena memang sudah tidak bisa pergi. Pahalanya tetap sempurna. Sholat sendirian di rumah, pahalanya tetap 27. Makanya pada waktu kita sehat, lazimkanlah diri kita beribadah secara baik dan maksimal, supaya pada waktu kita sakit nilainya tidak berkurang. Kita biasa menegakkan sholat tamam, sempurna. Pada waktu kita berpergian, kita menjamak dan mengqashar sholat. Pahalanya tetap sama seperti kita sholat tamam, sholat sempurna. Meskipun sudah kita qashar, zuhur asar kita qashar, jadi 2 rakaat terus dijamak, entah takbir entah ta'khir, nggak ada masalah. Dan tidak mengurangi pun sedikit dari pahala yang kita kerjakan itu. Nah, begitulah Islam memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada umatnya. Dan ini harus kita ketahui. Kalau kita nggak tahu, maka kita pikir begitu kita sakit, ya kita sholat sendirian di rumah, ya pahalanya 1 bukan 27. Padahal tidak begitu. Pahalanya tetap sempurna. Karena Nabi mengatakan kataballahu lahu minal ajri mislah. Mislah itu seperti makana ya'malu shahihan muqiman. Seperti dia mengamalkan pada waktu dia shahihan, sihatun, pada waktu dia sehat, pada waktu dia tidak berpergian. Jadi orang menjamak dan mengqashar salat sebagai musafir itu tidak mengurangi pahala. Jangan salah, pahalanya tetap sama. Begitu juga orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, begitu dia sakit, dia tidak bisa lagi ke masjid karena sakitnya itu, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah sebagaimana pada waktu dia masih sehat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini artinya pada waktu kita sehat, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, beribadahlah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, sehingga pada waktu kita sakit, di mana kita tidak bisa lagi beribadah secara sempurna, tapi kita akan tetap mendapatkan pahala yang sempurna karena keadaan sakit kita itu. Kemudian yang keenam, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada satu rombongan orang melintas di hadapan rombongan orang yang lain, maka satu orang dari rombongan yang melintas itu mengucapkan salam, lalu dijawab oleh satu orang dari rombongan yang sedang dilintasi itu, maka itu sudah memadai sebagai jawaban salam dari orang yang memberikan salam. Jadi kalau kita sedang kumpul begini, sedang ta'lim, orang masuk mengucapkan salam, cukup satu orang saja menjawab salam itu, maka sudah mewakili keseluruhan yang sedang ada di dalam ruangan itu. Karena kalau semua menjawab, nanti mengganggu keadaan. Jadi Nabi membimbing kita seperti itu. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi mengatakan, "Iza marra rijalun biqaumin fasallama rajulun minal ladzina maru alal julusi." Jika beberapa orang laki-laki melewati suatu kaum, lalu satu orang dari laki-laki yang rombongan itu mengucapkan salam terhadap orang-orang yang sedang duduk itu, waradda min haula'i wahidun
ajza'a. Maka satu orang dari orang yang duduk itu memberikan jawaban atas salam itu, an haula'i wa an haula'i, maka hal itu sudah mencukupi, Jadi satu orang saja mewakili itu sudah memadai. Tidak lagi diperlukan semua orang menjawab salam. Meskipun menjawab salam itu wajib. Ada istisnaul hukmi, ada pengecualian hukum yang harus kita pahami. Jadi kalau orang melintas di hadapan orang ramai, yang bersangkutan mengucapkan salam, orang ramai itu bisa satu orang saja yang menjawab salam, yang lain itu sudah terwakili untuk terlepas dari kewajiban menjawab salam itu. Ini juga harus kita ketahui. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada 3 taman dari taman-taman surga. Ada 3 taman, 3 raudhah min riyadil jannah. Ada 3 taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Apa saja itu? Yang pertama, Nabi mengatakan raudhah itu ada di antara mimbarku dengan kamarku, baina mimbari wa hujrati. Itu hanya ada di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita menziarahi Masjid Nabawi, maka berkunjunglah ke raudhah, ke taman surga, yaitu satu tempat yang terletak antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi bersama istrinya Aisyah, yang sekarang kamar itu sudah menjadi makam Nabi, di mana di situ dimakamkan Nabi Muhammad SAW dan juga dimakamkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu raudhah yang pertama, min riyadil jannah fid dunya. Itu satu taman surga di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, taman surga yang ada di dunia itu adalah hilaquz zikri, halaqah zikir. Jadi tempat di mana orang masing-masing berzikir. Ada orang di satu tempat duduk, mereka masing-masing berzikir dengan suara yang lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Itu juga riyadhatul jannah. Itu juga taman-taman surga. Terus yang ketiga kata Nabi, majalisul ilmi. Nah, jadi majelis seperti kita sekarang ini raudhatun min riyadil jannati fid dunya. Ini taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majalisul ilmi. Majalis itu jamak taksir dari majlisun. Majlisun itu isi makan, kata benda yang menunjukkan tempat. Majelis itu tempat-tempat duduk. Majalisul ilmi itu tempat-tempat duduk di mana orang mencari ilmu. Hal ini dijelaskan oleh Rasul di dalam hadis. Yang pertama tadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Nabi mengatakan, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu melewati kebun surga, maka lepaskanlah dirimu di situ. Qalu, lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Hillatu zikri."
halaqah zikir, lingkaran zikir, tempat di mana orang duduk, masing-masing mereka berzikir dengan suara yang lirih yang terdengar hanya oleh dirinya sendiri. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah," apabila kamu berjumpa dengan taman surga, fartahu, lepaskanlah dirimu di situ. Artinya singgahlah kamu di situ. Qalu, kemudian sahabat juga bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, "Majalisul ilmi," yaitu majelis-majelis ilmu, tempat-tempat taklim, tempat-tempat di mana orang menggali atau mencari ilmu. Seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini adalah majalisul ilmi. Ini adalah tempat-tempat di mana kita duduk untuk kita mencari ilmu. Jadi itu adalah raudhatun min riyadil jannah fid dunya. Itu adalah taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Oleh karenanya kalau ada pengajian, upayakan kita bisa datang, karena kita akan masuk ke salah satu taman surga yang ada di dunia. Jangan malas-malas mencari ilmu, karena ilmu itu semakin kita cari, semakin kita paham bahwa masih banyak hal yang belum tergali oleh diri kita, sehingga kita akan termotivasi untuk terus rajin dalam mencari ilmu, untuk terus termotivasi mengingat Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah dan sebagainya. Jadi inilah Bapak dan Ibu beberapa hadis yang bersumber di dalam hadis-hadis yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang perlu untuk kita ketahui dan kita ingat-ingat agar bisa menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu Isya juga sudah tiba. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.